Mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditunjuk dan langsung dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, menggantikan Ani SD yang mundur karena alasan kesehatan 1 hari sebelumnya. Apakah pada masa kepemimpinan kepala yang ketiga dari BGN ini akan lebih mengefektifkan kinerja badan yang mengampu program prioritas makan bergizi gratis? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio ada 2 orang narasumber, yakni juru bicara Partai Gerindra Bahtara Banong dan analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Bahtara dan Pak Trubus. Ya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Prof. Ya, selamat malam, Mas. Ya. Terima kasih sudah berkenan, Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Bang Bahtara terlebih dahulu. Jadi artinya kenapa rasanya lebih cepat kali ini, Bang? Seingat saya pelantikan Bu Nani adalah 6 hari setelah Pak Dadan mundur. Kenapa yang kali ini 1 hari saja tidak ada begitu pemilihan dan pelantikannya langsung? Saya pikir alasan Bu Nani sudah sangat jelas ya. Beliau menyampaikan pengunduran diri karena beliau ingin fokus mengenai kesehatan karena beliau dalam kondisi pengobatan ya, dan mesti bolak-balik tidak hanya di dalam negeri tentunya, dan saya dengar juga beliau berobat ke luar negeri. Nah, maka dari itu tentu dengan alasan bahwa BGN ini membutuhkan konsentrasi yang ekstra karena arahan Presiden kan bagaimana membenahi BGN yang kita tahu sendiri bahwa kemarin Presiden juga memberi tenggat waktu yang sampai 1 bulan ke depan agar perbaikannya lebih cepat lagi, ada progres lagi dalam rangka memperbaiki kinerja tentu BGN itu sendiri agar bagaimana bisa segera mungkin penerima manfaat bisa merasakan keberadaan MBG itu sendiri. Oke, berarti artinya semata-mata karena agar tidak terhambat begitu ya, meski kepalanya mundur ya, Bang Bahtara? Ya, tentu kan ini kalau dalam rangka pembenahan BGN itu membutuhkan konsentrasi yang begitu ekstra ya, dengan alasan kesehatan, dan mungkin itu juga yang membuat Presiden menerima alasan Bu Nani untuk melakukan pengunduran diri. Baik, oke. Saya ke Prof. Trubus dulu kalau begitu. Prof, jadi dalam kacamata kebijakan publik, pengangkatan penunjukan kepala yang baru, ini menunjukkan urgensitas bahwa ini kemudian menjadi prioritas Presiden kah, atau apa yang bisa kita baca? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya pertama memang bisa dikatakan sebagai prioritas Presiden, tetapi kemudian persoalannya kan publik melihat bahwa ini akan ada perubahan kebijakan. Perlu diketahui bahwa Bu Nani itu ketika sebelum mengundurkan diri itu sudah melakukan pembenahan, yaitu dengan membentuk 11 tim dan pergantian eselon. Nah, di sini kemudian Bu Nani juga publik mengaitkan dengan kasusnya Pak Dadan lah, Pak Dadan sebelumnya. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian publik mempertanyakan kemudian kenapa begitu cepat diganti, dan memang alasan kesehatan itu logis yang disampaikan, tetapi kan publik juga melihat apakah ini memang Presiden sengaja untuk membuat agar persoalan di BGN dan khususnya pelayanan MBG ini betul-betul diarahkan untuk kualitas, bukan pada kuantitas bagaimana dinyatakan, atau hanya memang ini untuk melihat bahwa di BGN ada perubahan, ada semacam reformasi, semacam itu saja. Karena kalau kita baca dari sambutan dari Pak Sudaryono, itu terlihat sekali Pak Sudaryono itu satu mengenai tata kelola, yang kedua kelihatannya terkait dengan kualitas MBG itu sendiri, dan yang ketiga mengenai efek ekonomi. Tetapi kan ini persoalannya kemudian yang mana yang akan dilakukan dalam waktu tempo secepat ini kan gitu. Nah, ini yang bertanyakan gitu. Oke, Prof, sebelum jauh saya ingin mendalami, Anda katakan tadi akan ada perubahan kebijakan. Artinya dengan kepala yang baru kami publik membayangkan akan secara ekstrim begitu, meski kemudian catatan kami beberapa eselon kemarin itu baru saja dilantik di internal BGN. Iya, menurut itu salah satu yang menyebabkan publik mempertanyakan apakah ini akan ada perubahan kebijakan yang signifikan mengait dengan perubahan di internal BGN itu sendiri, yang dimana dipasang orang-orang yang kategorinya masih di seputaran kekuasaan gitu, sehingga artinya ini publik melihat
jangan-jangan kemudian pemerintah ada yang ditutup-tutupi di situ sehingga hal ini perlu dibuka secara transparan sesungguhnya bagaimana pelaksanaan dari MBG ini ke depannya gitu Oke, Mas. Prof, Sehingga maksud Anda ditutupi adalah sosok kepala yang lama, Bu Naninya, atau apa? Atau ada sesuatu di dalam BGN yang Anda maksud? iya, dua-duanya Mas. Yang pertama dari yang Lampu Nani itu terkait dengan kaitan dengan Pak Dadan, kasusnya Pak Dadan. Ini kan belum melihat seperti itu karena beliau bagian dari itu. Nah, yang kaitan di dalam sendiri bahwa di dalam kan selama ini juga diketahui bahwa ada persoalan-persoalan misalnya arahan-arahan orang-orang tertentu lah pokoknya yang punya bisa mengarahkan begono begini. Yang tadi juga disinggung oleh Pak Sudaryono itu di dalam sambutannya gitu ya bahwa di situ tidak ada lagi arahan-arahan gitu katanya seperti itu. Nah ini kan mengindikasikan bahwa di internal BGN itu ada semacam king lah katanya raja-raja kecil yang mengatur itu semua begitu Mas. Dan ini dalam hal pelayanan publik jadi bermasalah. Artinya konteks bagaimana pelaksanaan MBG ini dicapai kualitas itu sepertinya masih panjang Mas perjalanannya gitu. Oke, baik Bang Bahtera, saya minta komentar Anda. Ada khawatiran itu artinya apalagi kalau tidak salah tadi Mas Dar, Kepala BGN yang baru mengatakan tidak ada hengki-pengki begitu di statement setelah dilantik tadi. Ya, kami ingin menegaskan ya bahwa pengunduran diri Ibu Nani murni terkait persoalan kesehatan beliau, karena beliau ingin berfokus terhadap pemulihan kesehatan beliau dan tentu mungkin beliau menyadari bahwa pembenahan BGN ini butuh energi yang besar sehingga itu yang menjadi alasan beliau kemudian mengundurkan diri meminta beliau dilakukan pergantian, tetapi kan Presiden juga menyampaikan bahwa nanti Ibu Nani juga akan ditempatkan di sebagai kepala pengawas. Artinya itu tidak mengurangi keberadaan Bu Nani di BGN, tetapi yang paling penting kan karena beliau kepala BGN yang membutuhkan tentu butuh tenaga yang ekstra ya, yang mesti mobilitasnya harus ke sana kemari, mobilitas yang tinggi, sehingga itu mungkin yang membuat beliau terpaksa harus mengundurkan diri dan kemudian meminta beliau diganti oleh orang yang baru. Dan saya pikir sosok Pak Sudaryono adalah sosok yang tepat. Kita tahu sendiri bahwa beliau adalah seorang Wamentan dan selama menjadi Wamentan apa yang menjadi kerja-kerja beliau di Kementerian Pertanian itu mendapatkan hal positif dari berbagai pihak dan beliau juga orangnya telaten dan kami percaya betul ya bahwa insya Allah Pak Sudaryono bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala BGN yang baik. Dan yang paling penting adalah bahwa kalau kita lihat ya bahwa bukti Pak Presiden sangat serius pembenahan BGN. Beberapa hari yang lalu kan sudah pelantikan juga ya eselon-eselon di sana. Kita lihat bahwa murni yang ditunjuk di sana adalah orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi dari berbagai bidang tentunya ya. Kita lihat komposisinya sangat bagus dan itu juga ke depan akan menjadi komposisi yang pas dalam rangka bagaimana menahan sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo, dan kita harus memberi dukungan yang positif apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo. Bang, jadi kalau publik menganggap bahwa perlu orangnya Presiden untuk bersih-bersih internal, itu tidak benar? Saya pikir terlalu jauh ya kita melakukan analisis ke sana ya. Ini murni persoalan kesehatan beliau. Beliau ingin berfokus, terus kemudian beliau menyampaikan pengunduran diri ke Presiden. Jadi tidak terkait soal persoalan yang tafsirannya tentu apa yang menjadi perhatian yang selama ini yang kita lihat. Oke, tapi kalau kemudian ada yang juga masih mempertanyakan penunjukan sosoknya, Pak Dar, apakah karena memang sebagai wamentannya atau kemudian orang yang dianggap dekat dengan Presiden, Bang Bahtera? Ya, kalau kita lihat kan bahwa Wamentan itu juga kan mengurusi soal pangan ya, artinya ada korelasi dengan BGN ini, dan tentu kalau kita lihat tadi penyampaian dari Pak Sudaryono bahwa tugas-tugas beliau juga dalam rangka bahwa bagaimana BGN ini juga bisa menggerakkan ekonomi, dan terutama kan karena ini berkaitan soal UMKM kita yang bergerak di bidang pangan. Jadi saya pikir Pak Sudaryono bisa lebih cepat melakukan penyesuaian terhadap tugas-tugas baru beliau yang akan diemban sebagai kepala BGN. Dan kita melihat sosok sendiri Pak Sudaryono ini adalah sosok yang telaten, yang
tentu punya kemampuan leadership, tidak hanya soal pendidikan beliau, tetapi juga kerja-kerja di lapangan selama beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian bisa menjadi modal dasar, modal besar untuk kemudian bagaimana membuat BGN ini bisa lebih baik lagi dan tentu pembenahannya bisa lebih cepat lagi ke depan. Oke, baik. Prof. Trubus, komentar Anda apa kemudian kalau kita ingin mencermati soal background itu tadi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya sih ya bisa saja dikaitkan bahwa yang bersangkutan punya background yang cukup baik dalam hal konteks MBG ini. Tetapi kan kemudian publik melihat bahwa sesungguhnya itu masih dalam lingkaran kekuasaan gitu. Jadi artinya itu adalah orangnya presiden. Maka sebagai dia juga Bu Nani dianggap orangnya presiden, ini juga pun penggantinya juga orang-orang presiden juga, sehingga di sini ada persoalan publik apakah ini murni memang pergantian dalam rangka untuk perbaikan tata kelola. Kalau hanya perbaikan tata kelola, saya rasa itu juga hal yang perlu juga dicermati nantinya ya, karena sesungguhnya perubahan tata kelola oleh Bu Nani sudah banyak dilakukan perubahan-perubahan gitu ya, terutama cuman mengangkat eselon itu. Nah, tetapi juga dari Pak Sudaryono yang disampaikan, memang kan kalau dikatakan Bu Nani nanti akan menjadi dewan pengawas misalnya, itu karena ada persoalan pengawasan, itu juga tadi dari Pak Sudaryono juga dijelaskan bahwa itu belum tentu juga, karena selama ini sudah ada pengawasan dari masyarakat juga, dari berbagai pihak juga sudah melakukan pengawasan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya juga menguatkan bahwa sesungguhnya penempatan Pak Sudaryono ini bisa dikatakan belum tepat sepenuhnya gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya semuanya itu hanya didasarkan pada kepentingan politik saja gitu loh, Mas. Oke, terakhir Prof, kalau begitu menurut Anda dengan komposisi yang ada sekarang, yakni kepala yang baru dan juga sejumlah eselon yang baru kemarin dilantik, pun kita sudah bisa membaca latar belakangnya, apakah kami publik bisa optimis bahwa pembenahan pelaksanaan MBG ke depan itu akan berjalan lebih baik, Prof? Kalau dikatakan optimis, saya rasa pertanyaan itu akan dijawab. Masyarakat akan mengatakan belum bisa dikatakan optimis gitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ini masih banyak pembenahan-pembenahan, terkhususnya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada di SPPG dan pelayanan MBG itu sendiri. Misalnya mengenai bagaimana SPPG nantinya melayani anak-anak sekolah, kemudian diperluas tidak hanya ibu hamil, ibu menyusui juga, tetapi juga untuk penyandang disabilitas, sehingga persoalan penerima manfaat ini menjadi hal yang harus dioptimalkan kan gitu. Nah, tentu ini sesuatu yang jangka panjang. Apakah kemudian nanti Pak Sudaryono bisa mengubah itu semua, kan itu sesuatu yang tentu masih patut dipertanyakan juga dengan kondisi yang ada. Tetapi kita memang harapan publik sebenarnya kan bagaimana persoalan kualitas makanan, dalam ini keracunan, bagaimana keracunan itu nol, itu bisa dinolkan sebagaimana disampaikan oleh Bu Nani dulu. Itu nanti bisa direalisasikan oleh Pak Sudaryono, itu kan sesuatu yang menjadi tantangan. Di satu sisi juga yang persoalan lain adalah masalah korupsi itu sih, yang masyarakat juga sampai hari ini masih mencurigai korupsi itu masih berlangsung. Nah, ini kan hal juga tantangan bagi Pak Sudaryono untuk membuka semuanya kalau memang persoalan efisiensi anggaran itu betul-betul dimanfaatkan dalam konteks optimalisasi manfaat penerima daripada program MBG itu sendiri gitu loh, Mas. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Bahtera. Jadi Bang, bagaimana publik masih bisa optimis bahwa pun kemudian Pak Dar dianggap orang dekat walaupun punya background sebagai pertanian, ini masih bisa menjaga transparansi bahwa pun di kemudian hari terjadi dugaan pidana korupsi misalkan, ini masih akan tetap transparan dan publik bisa memantau, Bang? Iya, kalau kita lihat ya komposisi BGN yang baru ya, yang baru saja dilantik, bahwa kita tahu sendiri bahwa Dr. Prima Yosepin ini adalah backgroundnya dari bidang kesehatan, terus kemudian soal Sainuri penyedia penyaluran, kita tahu sendiri bahwa background beliau juga seorang akuntan yang profesional, dan soal pemantauan dan pengawasan yang paling penting ini ada jaksa senior ya, yang ditugaskan di sana untuk melakukan pemantauan, belum lagi sestamanya, dan kami meyakini betul bahwa Pak Sudaryono bisa melakukan orkestrasi. Beliau punya pengalaman memimpin dari berbagai bidang, dan terakhir sebagai Wamentan, pengalaman itu saya pikir bisa menjadi modal dasar, modal besar beliau untuk melakukan orkestrasi bagaimana
terhadap pembenahan BGN ini bisa lebih progresif lagi ke depan, dan kami percaya itu ya. Dan karena kami juga mengenal sosok Pak Sudaryono bahwa beliau orangnya telaten, punya energi yang besar, beliau sosok yang muda dan punya potensi besar, dan saya pikir moral-moral itu semua akan menjadi kepercayaan kita kepada Pak Sudaryono, dan tentu Pak Presiden mengenal betul bahwa Pak Sudaryono bisa diandalkan untuk mengurusi pembenahan BGN ini dalam rangka menjawab apa yang menjadi harapan dan keinginan dan publik atau seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kami meyakini betul bahwa Pak Sudaryono akan melakukan kerja-kerja yang nyata, kerja-kerja yang konkret untuk melakukan pembenahan BGN dalam rangka agar bagaimana penerima manfaat ini betul-betul bisa merasakan program strategis Presiden Prabowo untuk seluruh masyarakat di Indonesia, terutama yang masyarakat yang bukan. Baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa waktu yang nanti akan menjawab. Terima kasih dua orang narasumber, ada Bang Bahtera, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Prof. Trubus, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, selamat malam Mas. Selamat malam.